Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Nekat tabrak polisi saat ditangkap. Seorang kurir narkoba di kota Semarang ditembak polisi. Seorang aparatur sipil negara Kabupaten Kudus menimbun BBM subsidi jenis solar hingga 12 ton. Kami ajak Anda ke Kabupaten Boyolali, sebuah warung menyajikan rica ayam yang menggoyang lidah. Kita ke informasi yang pertama, seorang kurir narkoba dilumpuhkan karena nyaris menabrak polisi saat akan ditangkap di kota Semarang. Dalam penyergapan, polisi menemukan 20 gram sabu-sabu yang akan dijual. Wawan tak bisa berkutik setelah polisi melepas timah panas di perutnya karena melawan saat akan ditangkap di depan sebuah kafe di Jalan Bendungan, Kota Semarang. Saat itu tersangka mencoba kabur dengan menabrakkan kendaraannya ke arah petugas. Selain menabrak mobil petugas, tersangka juga menabrak 2 mobil lain milik warga di sekitar lokasi kejadian. Selain Wawan, polisi juga menangkap Suroso tanpa perlawanan. Keduanya adalah kurir narkoba yang melakukan transaksi di lokasi kejadian. Dari mobil tersangka, polisi menemukan 1 plastik klip berisi 20 gram sabu-sabu. Narkoba ini milik seorang bandar bernama Sigit. Sore kita menangkap sabu, terus dia melawan dengan menabrak masyarakat banyak di sana. Terus kita lakukan tindakan yang terukur. Pelakunya sendiri seperti ini, seperti apa Pak? Ini kurir bisa bandar ya. Baru kita jalani Mas ya. Siap. Kini bandar narkoba masuk dalam daftar buronan Mapolrestabes Semarang. Sementara 2 kurir yang tertangkap terancam hukuman penjara. Agung Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Penyebab kecelakaan di Tol Batang Semarang yang menewaskan 7 orang masih diselidiki. Diduga sopir minibus lalai karena melaju kencang hingga menabrak truk pengangkut besi berat. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan maut di Tol Batang Semarang kilometer 375 Kabupaten Batang. Pihaknya memastikan ada 2 supir yang bertugas membawa minibus travel itu. Mereka adalah Angga, warga Jawa Timur yang mengalami luka patah tulang, dan Gali Septian, warga Pemalang, Jawa Tengah yang meninggal di lokasi kejadian. Seluruh penumpang mengatakan saat kecelakaan minibus kendaraan dibawa Angga. Namun hingga kini Angga belum bisa dimintai keterangan karena kondisinya belum stabil. Dari penyelidikan dan hasil olah tempat kejadian perkara, minibus melaju kencang hingga menabrak truk pembawa besi di depannya. Kemungkinan kecelakaan terjadi karena kelalaian pengemudi minibus. Jadi saat ini yang masih dalam perawatan, kami masih koordinasi dan bersinergi dengan dinas dari kesehatan, tim kesehatan untuk bisa ataupun kapan kami bisa meminta keterangan untuk supir yang masih dalam perawatan. Rencananya petugas akan melibatkan tim medis untuk memeriksa supir minibus dan penumpang lainnya. Tinggal 5 dari 6 korban luka yang dirawat di rumah sakit, salah satunya dalam kondisi kritis. Sedang dalam penanganan yang intens, ya. Mudah-mudahan dinamikanya perbaikan. Ya. Saat ini kami masih merencanakan untuk beberapa pemeriksaan lanjutan. Sebelumnya kecelakaan terjadi saat minibus travel melaju dari Jakarta menuju Semarang dengan kecepatan tinggi, lalu menabrak truk di depannya hingga terpental ke parit. 7 orang tewas, 6 orang terluka. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Batang. Sementara itu, 6 jenazah dalam kecelakaan maut di Tol Batang Semarang telah diambil pihak keluarga. Tersisa 1 jenazah di Rumah Sakit Islam Kendal karena identitasnya tidak sesuai data yang tercatat dari agen travel. Beginilah suasana rumah duka salah satu korban tewas dalam kecelakaan maut di Tol Batang Semarang kilometer 375. Suami korban membawa pulang jenazah Nur Baiti dari Rumah Sakit Islam Kendal pada Senin sore.
Saat itu Nurbaiti menjadi penumpang minibus yang hendak kembali ke Semarang setelah menjenguk kelahiran cucunya di Jakarta. Namun naas ia menjadi korban tewas kecelakaan maut pada Senin pagi kemarin. Keluarga memakamkan jenazah perempuan 53 tahun itu di TPU Amposari, Semarang. Suasana duka juga menyelimuti keluarga supir minibus yang meninggal dalam kecelakaan. Istri sopir minibus tak kuasa menahan tangis saat mengambil jenazah suaminya di ruang jenazah Rumah Sakit Islam Kendal. Vika bercerita jika suaminya sempat mengabari dirinya saat beristirahat di rest area pada Senin dini hari. Setelah itu, pihak perusahaan travel tempat suaminya bekerja meminta dirinya datang ke rumah sakit. Langsung dapat kabar dari atasannya dia. Iya, bisa dibilang tangan kanan bosnya. Aku suruh datang ke sini. Jam berapa itu tadi? Aduh, kurang tahu jam berapanya, jam 9-an kurang. Gali Septian merupakan sopir minibus yang tewas dalam kecelakaan maut kemarin. Sementara sopir minibus lainnya, Agus, mengalami luka patah tulang dan masih dirawat. Kini tersisa satu korban di kamar jenazah Rumah Sakit Islam Weleri Kendal. Jenazah yang teridentifikasi bernama Karyati belum bisa diambil keluarga karena diduga ada perbedaan data penumpang travel dengan korban yang tewas. Mungkin data pas mereka mendaftar untuk tiket berbeda dengan apa yang tercatat dengan apa yang didapatkan hasilnya dari pihak kepolisian. Insiden kecelakaan maut terjadi pada Senin pagi di Tol Batang Semarang kilometer 375. Hingga kini polisi belum menetapkan tersangka kecelakaan yang menewaskan 7 orang itu. Tim Liputan melaporkan. Seorang aparatur sipil negara ditangkap lantaran menimbun solar bersubsidi. Tidak tanggung-tanggung jumlah solar yang ditimbun dalam gudang mencapai 12 ton. Inilah gudang yang disewa seorang aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Kudus untuk menimbun solar bersubsidi. Ditemukan 12 ton solar dalam gudang yang ia sewa di Duku Pondo, Desa Bae, Kecamatan Bae Kudus pada 18 Agustus lalu. Polisi juga menyita 17 kempu, 30 jerigen, pompa air, selang, truk tangki, dan mobil pick-up. Tersangka yang merupakan seorang ASN mengaku sengaja membeli solar di sejumlah SPBU lalu dijual lebih mahal untuk membayar hutang. Yang memiliki usaha, dia juga sebagai penyewa gudang. Statusnya tersangka gitu Pak sudah? Ya, tersangka. Sudah kita lakukan penahanan. Informasinya alasannya melakukan itu apa, Pak? Alasan dari ASN karena adanya terbelit sesuatu hutang. Menanggapi seorang ASN di Dinas Perdagangan Kudus yang terlibat penimbunan solar sebanyak 12 ton, Bupati Kudus memastikan pihaknya akan menonaktifkan ASN tersebut. Bahkan jika divonis lebih dari 5 tahun, ASN yang terlibat akan dipecat. Ya tentunya kita akan menonaktifkan mereka. Ya, saya ceritakan PP 11 itu. Sanksi paling berat ya tentunya ya kalau itu lihat nanti vonisnya. Kan gitu kan. Nah, ancaman hukuman kelihatannya kan lebih dari 5 tahun. Nah, tapi untuk vonisnya nanti bagaimana? Selain seorang ASN, polisi juga menetapkan 2 tersangka lain yang ikut terlibat dalam penimbunan BBM bersubsidi. Ketiga tersangka dijerat pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Naiknya biaya operasional membuat sejumlah komoditas di pasar tradisional dan tempat pelelangan ikan naik. Bahkan sejumlah nelayan memilih libur melaut. Harga komoditas di Pasar Mijen Kota Semarang mengalami kenaikan sejak 4 hari terakhir. Kenaikan mulai dari Rp1.000 hingga Rp25.000. Seperti harga cabai merah kini mencapai Rp75.000. Harga bawang merah Rp40.000. Harga ayam potong Rp36.000 dan beras pun ikut naik menjadi Rp11.500. Kenaikan ini imbas dari kenaikan harga BBM yang mempengaruhi biaya transportasi pangan. Pasti ikut naik Mas. Soalnya kan nanti kalau transportnya juga yang nganter-nganter sini juga kan pasti
Ya gimana? Pasti ikut naik juga semua, Mas. Kenaikan harga BBM bersubsidi juga membuat sejumlah nelayan di Tambak Loro, Kota Semarang tak melaut. Mereka memilih libur lantaran hasil tangkapan ikan tak sebanding dengan biaya operasional kapal. Jika awalnya mereka harus menyiapkan Rp335.000 untuk 65 liter solar, kini harus mengeluarkan Rp445.000 untuk sekali jalan. Sementara harga tangkapan ikan kini masuk musim paceklik, di mana harga rajungan turun dari Rp100.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Penghasilannya itu kurang, maksudnya itu nanti diberikan solar itu kadang-kadang cuma turun sedikit lah, biasanya bisa dapat 150, sekarang masih 50.000. Keluhan serupa juga dirasakan nelayan di pantai selatan Jatimalang, Kabupaten Purworejo. Mereka juga memilih menambatkan perahunya karena biaya operasional lebih besar dari hasil jual tangkapan mereka. Pedagang di pelelangan ikan juga merasakan dampaknya. Para nelayan menaikkan harga tangkapannya, namun dengan dinaikkan harga membuat peminat ikan menjadi sepi. Ini harga minimal 20, sekarang jadi naik jadi 25, 24. 24 ya. Untuk stok ikannya gimana Ibu? Stok ikan, ini ikannya ada lagi susah. Susah ya. Para nelayan berharap ada bantuan subsidi khusus nelayan agar mereka bisa melaut tanpa terbebani biaya operasional yang membengkak. Ali Muftagirin dan Wahyu Diono melaporkan dari Kota Semarang dan Kabupaten Purworejo. Tak hanya kenaikan harga komoditas, harga tarif naik angkutan di kota juga naik. Di beberapa daerah, para sopir angkot menaikkan tarif berjalannya sendiri. Meski belum ada kenaikan resmi dari Dinas Perhubungan dan Organda Kota Salatiga, sejumlah sopir menaikkan sendiri harga mereka. Untuk penumpang umum menjadi Rp4.000, sementara pelajar menjadi Rp3.000. Kenaikan tarif karena meningkatnya operasional BBM dari Rp70.000 menjadi Rp120.000 per harinya. Kenaikan tarif angkutan secara sepihak juga dilakukan sejumlah sopir angkot di Terminal Cacaban, Kabupaten Magelang. Untuk jarak dekat dan sedang menjadi Rp3.000, sementara jarak jauh menjadi Rp4.000. Kenaikan ini dikeluhkan para penumpang. Mereka juga harus menambahkan ongkos untuk pergi sekolah. Sopir angkutan umum juga menyesuaikan tarif perjalanan. Seperti sopir bus di Terminal Kota Tegal, mereka menaikkan sendiri harga tarif perjalanan untuk menutup biaya pembelian BBM. Awalnya biaya pembelian BBM sekali jalan jurusan Tegal Bumi Ayu Brebes hanya Rp70.000, namun kini menjadi Rp120.000. Mereka berharap ada kenaikan tarif angkutan umum sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 untuk menutup biaya operasional.